Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Waduh, ini beberapa minggu belakangan ini adalah minggu yang sangat berat buat Inter Milan. Nah, dari minggu yang berat ini, disitulah ada ujian yang sesungguhnya untuk kekuatan Inter sebagai sebuah tim, bukan hanya individu pemainnya aja, mana yang hebat, mana yang gak hebat. Enggak, ini adalah ujian yang sesungguhnya bagi kesatuan tim Inter Milan. Nah, dari hal itu aku ada 5 catatan penting yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kejadian belakangan ini. Yang pertama, Inter tidak memiliki kedalaman skuad yang cukup. Bermain di 3 kompetisi sekaligus itu, dimana kita hampir selalu tiap minggu kita main 3 pertandingan, itu kita tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain super, tapi cadangannya EO semua. Lebih baik kita punya 11 pemain yang lumayan bagus, tapi kita punya cadangan yang kualitasnya itu nggak terlalu jauh di bawah pemain inti. Kalau sekarang itu kan kebalikannya. Contohnya 3 gelandang tengah kita, Barella, Brozovic, dan Hakan Calhanoglu. Aku berani bilang bahwa trio ini salah satu yang terbaik di Eropa, bersaing dengan trionya Real Madrid. Kalau dibandingkan dengan trionya Liverpool pun aku pikir trio kita masih lebih bagus. Tapi masalahnya kita nggak ada backupnya, bro. Kita itu berani aku bilang bahwa selama ini cukup beruntung. Dari 3 pemain ini nggak pernah ada yang cedera. Baru belakangan aja pernah Barella kena skorsing, Brozovic juga kena skorsing. Baru kita lihat betapa timpangnya lapangan tengah kita kalau salah satu dari 3 ini nggak main. Gagliardini dan Vecino benar-benar di bawah standar. Yang kualitasnya oke, itu baru oke ya lumayan bagus, itu cuma Vidal. Bahkan Vidal juga sesekali dia main bagus banget. Jadi ya kita cuma punya satu aja pemain backup yang siap bermain, sedangkan sisanya itu kayak pemain seri B, bro. Terus terang aja, kita punya Sensi sebenarnya yang bagus, tapi malah dipinjemin ke Sampdoria. Aduh, aku berani bilang melepas Sensi ke Sampdoria ini adalah kesalahan yang sangat besar. Walaupun ya nggak ada yang bisa dilakuin juga, karena memang pemainnya sendiri yang pingin ke Sampdoria, dia ingin kesempatan bermain lebih banyak. Padahal sebenarnya kalau dia stay di Inter, dia bakalan banyak dapat kesempatan bermain, karena kita benar-benar perlu pelapis. Itu yang pertama, soal kedalaman skuad. Yang kedua, Brozovic adalah nyawa Inter yang sesungguhnya. Oke lah, kita bisa memperdebatkan bahwa wah, Brozovic kurang bagus. Kayak dulu ada yang suka sekali mengkritik Brozo, katanya Brozo nggak sebaik Pirlo, bla 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 bla. Kalau kita mau bicara kemampuan dalam playmaking, mendikte serangan, mungkin Brozo tidak sebaik Pirlo ya. Tapi kalau kita mau bicara dari sisi bertahan, Brozo itu jauh sekali lebih bagus daripada Pirlo dalam urusan bertahan loh. Dia tuh entah gimana kayak punya indera keenam. Dia selalu tahu di mana bola itu akan jatuh dan dia sudah ada di sana. Dia kalau duel juga hampir nggak pernah kalah. Bayangkan bro, dia checking banget, kecepatan juga nggak terlalu cepat banget, tapi dia benar-benar jenius sih menurutku. Dia selalu start lebih dulu dari musuhnya sehingga kelihatannya dia lebih cepat. Padahal kalau diadu pace-nya itu nggak terlalu si Brozo ini. Kemudian Brozo ini dia rajanya dalam urusan mendikte tempo permainan. Ini mirip dengan Kroos. Kalau dia mau main cepat, dibikin cepat aliran bola. Kalau dia mau lambat, dibikin lambat. Dan dia tahu benar kapan harus main lambat, kapan harus main cepat. Nah, makanya ketika Brozo tidak bermain, sebaiknya formasi dirubah. Jangan pakai 3-5-2 lagi. Pakai yang seperti yang aku sarankan sebelumnya, 3-4-3. Atau yang sudah dicoba waktu lawan Sassuolo, 3-4-1-2. Terus terang aja waktu lawan Sassuolo di babak kedua penampilan kita sangat bagus. Tapi masalahnya kita kan gagal mencetak gol. 29 shot, 9 on target. Ya berarti kan masalahnya bukan ada di skema permainan, tapi nanti itu akan aku bahas lebih lanjut lagi. Kalau kita pakai 3-4-1-2, posisi trequartista kita bisa isi dengan Alexis Sanchez seperti yang sudah, atau bisa juga Calhanoglu. Kemudian yang 2 di tengah itu startnya sebagai center midfielder. Itu bisa duet Barella dengan Hakan kalau Brozo nggak main, bisa Barella dengan Brozo, Hakan ditaruh di trequartista atau Hakan istirahat, atau bisa Brozo dengan Hakan. Ini adalah alternatif yang bisa di
terapkan karena kita nggak bisa mengandalkan 3 pemain ini terus-terusan main bersamaan. Nah, kemudian yang ketiga, masalah utama Inter adalah finishing yang sangat wow jeleknya. Bukan wow bagusnya, tapi wow jeleknya. Kita udah sama-sama lihat, terutama striker-striker kita itu banyakan mandul di depan gawang. Hampir semua kekalahan kita itu bukan karena kita kalah dari segi permainan, tapi karena kita gagal memanfaatkan peluang. Misalnya lawan Liverpool. Liverpool cuma punya 2 shot on target. Dua-duanya gol, bro. Sedangkan Inter, shot-shotnya walaupun tidak ada yang on target, tapi yang kena mistar, yang agak menyamping sedikit, itu banyak banget, nggak ada gol. Kemarin lawan Sassuolo 29 shot, 9-nya on target, tidak ada satupun gol. Jadi sekali lagi seperti yang aku bilang, tidak ada yang salah di skema permainan Inter, tapi finishing kita benar-benar perlu perhatian lebih. Coba kita punya Caicedo. Caicedo ini adalah pemain yang terkenal punya finishing yang bagus, bahkan dia sering mencetak gol di menit-menit terakhir. Dia juga bisa hold up play seperti Dzeko, bisa menahan bola. Ya coba aja kan, siapa tahu dia mainnya sangat bagus. Ini juga bisa jadi semacam pemacu untuk striker utama kita, karena dia wah ada saingan nih, aku harus main lebih bagus lagi kayak gitu kan. Kita itu mungkin bisa dipikirkan untuk nyari striker yang finishingnya itu lebih bagus, misalnya kayak Lewandowski, Haaland, atau Kane, Harry Kane. Loh siapa tahu, karena sekarang Tottenham Hotspur sangat serius mengincar Lautaro Martinez. Kita tahu Conte memang suka sekali dengan tipe permainan si Lautaro ini. Siapa tahu kan, ya udah kasih Lautaro sini, Kane bawa sini. Kane juga kayaknya sudah bosen di Tottenham. Setuju nggak kalau Kane ke Inter kan? Kane ini kalau dibahas nanti, ini striker yang keren banget sih menurutku, tapi nggak akan aku bahas secara mendetail di sini. Nah, kita bahas ini aja sih, Scamacca. Scamacca ini aku baca beritanya, katanya dia akan jadi suksesor atau penerusnya Dzeko untuk long term, karena secara karakteristik dia sangat mirip. Tinggi badan oke, dia punya passing yang bagus, dia bisa hold up play juga dengan sangat bagus, dia juga sangat kuat di udara, jadi benar-benar Dzeko banget ini. Cuma nanti mungkin di musim pertama dia akan dimentori Dzeko dulu, baru mungkin di musim kedua baru benar-benar jadi jadi tumpuan. Jadi Inter itu harapannya akan bikin si Scamacca ini untuk leading the line, istilahnya jadi center of reference serangan kita. Wah, kita lihat nanti kayak gimana nih Scamacca. Nah, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat, Handanovic penampilannya sudah sangat menurun. Jadi posisi dia sebagai kiper utama itu agak layak dipertanyakan. Nah, menurutku sebaiknya Inter memberi kesempatan kepada Radu untuk sesekali lah main. Karena Radu ini bukan kiper yang jelek-jelek banget gitu loh. Masalahnya dia kan nggak pernah dapat kesempatan. Mungkin masalah berikutnya itu kenapa Inzaghi agak enggan untuk tidak memainkan Handanovic, karena status dia sebagai kapten. Tapi ini sebenarnya juga bagus juga. Kalau dia tidak main kan kita bisa cek, kita bisa mencoba siapa yang bisa jadi kapten berikutnya, antara Brozo atau Barella atau Skriniar. Sebetulnya aku awalnya lebih suka Barella, cuma karena semakin kesini aku semakin lihat Skriniar yang lebih cocok kapten. Nanti aku akan bahas lebih lanjut lagi ya, tapi sekarang segitu aja dulu. Nah, itu masalah keempat. Nah, yang kelima ini bukan masalah, tapi lebih ke semacam kesimpulan. Mari kita menempatkan apa yang terjadi dalam suatu perspektif yang sesuai. Maksudnya adalah kita jangan menyalahkan ini aja, menyalahkan itu aja. Bahkan ada di grup-grup Inter banyak yang ngomong Inzaghi out, Inzaghi out. Kita itu harus bisa melihat sesuatu sesuai dengan porsinya. Sebelum jeda pertengahan musim, kita itu secara overall permainannya jauh lebih bagus dari musim lalu. Dari segi poin kita mencetak lebih banyak, dari segi jumlah gol kita mencetak lebih banyak gol. Kemudian kita pertama kalinya lolos dari penyisihan grup Liga Champion. Bayangkan kita 1 dekade nggak lolos Liga Champion, nggak lolos penyisihan grup. Tapi di tangan Inzaghi kita bisa lolos. Perspektif berikutnya adalah kita kehilangan 3 pemain pilar: Lukaku, Eriksen, Hakimi. Lukaku sebagai goal getter utama kita, Eriksen sebagai jenderal lapangan tengah kita, kemudian Hakimi sebagai sayap andalan. Dan tanpa 3 pemain itu, penggantinya Dzeko gratis.
Calhanoglu gratis yang ternyata bermain sangat bagus, Dumfries yang walaupun nggak gratis tapi murah banget, dan sekarang penampilannya mulai sangat membaik. Jadi ya terus terang jadwal di Januari, Februari ini sangat brutal bro. Bayangkan kita hampir selalu main 3 pertandingan dalam 1 minggu. Kemudian kita melawan klub-klub yang bukan main-main. Ada Juventus, ada Napoli, ada Roma, ada Milan. Dan kemudian yang terakhir yang paling berat Liverpool. Jadi memang schedule ini sangat-sangat membagongkan. Jadi buat yang kawan-kawan yang belum apa-apa, Inzaghi out. Itu menurutku ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mereka ini fans-fans bocil yang baru kemarin sore tahu Inter, belum ngelihat gimana Inter jatuh bangun, gimana Inter waktu masih di bawah. Kalau yang udah veteran tahulah gimana masa-masa kelam Inter dulu kan, nggak usah aku sebutin lagi. Itu yang kemungkinan pertama. Atau kemungkinan kedua, ini adalah fans rival yang menyamar, yang sebenarnya mereka ngeri dengan Inter di bawah asuhan Inzaghi. Bayangkan bro, Conte adalah pelatih yang sangat bagus, tapi di musim pertama dia menangani Inter, nggak ada trofi apa. Sedangkan Inzaghi dalam 6 bulan dia sudah menang Supercoppa. Itu dengan skuad yang jauh lebih jelek dibandingkan musim lalu. Jadi itulah perspektif yang kita perlu pertimbangkan juga dalam menilai Inter. Kita harus melihatnya secara objektif, sesuai porsinya, nggak bisa sedikit, wah out, ini out, itu out. Bro, please be fair gitu loh. Nah oke, itu tadi 5 catatan penting buat Inter Milan. Gimana menurut kalian? Ada yang kalian setuju atau ada yang kalian nggak setuju mungkin? Tulis di kolom komen ya. Oke, sekian dulu konten Ngomin kali ini. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.